Berita Sumsel 24 jam hari ini. Pangdam 2 Sriwijaya Maijen TNI Agus Suhardi makan bersama secara lesehan di Benteng Kota Besar. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk jati diri TNI Angkatan Darat sebagai tentara rakyat. Pangdam 2 Sriwijaya Maijen TNI Agus Suhardi begitu menikmati saat menyantap nasi kotak usai memimpin apel gabungan kesiapsiagaan di pelataran Benteng Kota Besar. Dengan duduk bersila, Jenderal Bintang 2 ini makan bersama seluruh prajurit TNI, wartawan dari berbagai media massa, serta organisasi masyarakat. Sebelumnya, Jenderal Bintang 2 ini memimpin apel gabungan kesiapsiagaan di pelataran BKB Palembang. Pengecekan dilakukan untuk mengukur kesiapsiagaan satuan dalam melaksanakan tugas sebagai komponen utama pertahanan negara. Dalam kesempatan tersebut, Pangdam memerintahkan kepada seluruh personil Kodam untuk mempedomani perintah harian Kasat dalam mengimplementasikan ikrar prajurit seperti Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 wajib TNI. Reporter dan juru kamera Sri Devi, palpres.com. Pemirsa, Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo kembali meninjau Sungai Sekana yang akan menjadi lokasi Festival Sungai Sekana Lambidaro pada 5 dan 6 Februari mendatang. Selain memastikan persiapan, ia juga menjajal perahu yang menjadi fasilitas pendukung destinasi wisata baru Kota Palembang itu. Dalam peninjauan tersebut, Wali Kota Palembang 2 periode Harnojoyo terlihat bersuah foto dengan warga sekitar. Ia berpesan kepada masyarakat agar menjaga kebersihan dan keindahan sungai ini. Terkait perahu yang ia uji coba, Harnojoyo mengatakan perahu tersebut rencananya untuk umum meskipun saat ini masih tahap uji coba. Mencintai sungai ini, dia akan memberikan rasa sayang sama kita. Reporter dan juru kamera Dian Cahyani Fitri, palpres.com. Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Popo Ali Martopo Bikom melantik ratusan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Okus akhir pekan lalu. Bupati Popo Ali melantik 11 pejabat eselon 2, 77 pejabat eselon 3, 75 pejabat eselon 4, dan memutasi 31 pejabat. Dalam pengangkatan dan pemberhentian pejabat pimpinan tinggi Pratama, administrator, dan pengawas di lingkungan Pemkab Okus Selatan tersebut, ratusan pejabat dilantik oleh Bupati Okus Selatan Popo Ali Martopo. Para pejabat itu yakni 11 orang kepala dinas, kepala badan, 11 camat, dan 5 lurah serta pejabat setingkat Kabid, Kasubag, dan Kasi. Seperti Kepala Dinas Pendidikan Zulkapardani dimutasi ke Dinas Sosial, penggantinya Camat Buai Runjung Beni Suhendro. Lalu Abdi Irawan SST PMSI menggantikan Ahmad Yani menjadi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga. Untuk Kepala Disduk Capil Lia Tirtayana yang memasuki masa pensiun, penggantinya Umu Manizalawati SKM sebagai pelaksana tugas. Usai pelantikan, Bupati Popo Ali mengimbau para pejabat yang menduduki jabatan baru dapat segera menyesuaikan diri dan menjadikan semangat baru di lingkungan pemerintah dan instansi yang dia tempati untuk berbuat yang lebih baik. Reporter dan juru kamera Andriansa, palpres.com. Menyusul penemuan 6 batu nisan kuno di galian drainase IPAL, kawasan Pasar 16 Ilir, Komplek Pertokoan Tengkuruk Permai, Blok C, Kelurahan 17 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan menggelar Fokus Group Discussion atau FGD, menyingkap tabir temuan nisan kuno di Pasar 16 Ilir, Palembang, Jumat akhir pekan kemarin. Menyikapi beragam pendapat masyarakat, para pemerhati sejarah dan budaya terkait keberadaan 6 batu nisan kuno yang ditemukan di lubang galian proyek drainase IPAL kawasan Pasar 16 Ilir, tepatnya di Komplek Pertokoan Tengkuruk Permai, Blok C 17 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan menyelenggarakan diskusi terpumpun atau FGD bertema menyingkap tabir temuan nisan kuno di Pasar 16 Ilir, Palembang. Kepala Disbudpar Sumsel Alfasar Rizal mengatakan pihaknya merasa perlu meluruskan banyak statement yang dari luar yang menuding pemerintah tidak peduli terhadap temuan nisan kuno Pasar 16 Ilir. Reporter Betanika Susmanda, juru kamera Al-Hadi Palrit, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumsel bersama petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Mesuji Lampung menangkap 3 kaki tangan bandar besar narkoba asal Kota Pekanbaru Sabtu lalu di eksit tol KM 240 Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji.
Kepala BNNP Sumsel Brigjen Pol Joko Prihadi mengatakan ketiga pelaku yang diamankan yakni Abdal, Hendri Kaidir, Erianto. Dari tangan mereka diamankan 15 kg sabu dalam kemasan teh Cina. Menurut Brigjen Pol Joko Prihadi, penangkapan ini merupakan pengembangan dari kasus 1 tahun lalu. 3 tersangka yang ditangkap masuk kelompok Mesuji, Kabupaten Oki. Mereka berangkat dari Pekanbaru, Riau dan akan mengedarkan sabu di Mesuji, Kabupaten Oku melalui jalan darat. Sebelum melakukan penangkapan terhadap ketiganya, petugas telah melakukan pemantauan dan penyelidikan sehingga terjadilah penangkapan tersebut. Ketiga pelaku merupakan warga Padang, mereka diketahui kaki tangan bandar besar di Pekanbaru. Pengembangan dari kasus setahun yang lalu. Ya, jadi ini untuk kelompok Simika yang ada di daerah Mesuji Oki. Jadi ini pengembangan terus, kita BNNP ini terus melakukan upaya-upaya tidak berhenti dengan terus mengikuti daripada pergerakan dinamisasi jaringan ini. Jadi kalau rekan-rekan masih ingat dulu ada yang pernah kita ungkap sekitar 19 kilo ya di bulan Maret, ini termasuk jaringannya. Dari mana? Ya, jadi semuanya berangkat dari Pekanbaru. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palfresh.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube Palfresh Official seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Bahsing, Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Adel Senasution, sampai jumpa.